Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi peran manajer dalam lembaga pendidikan. Mohon disimak ya. Seiring dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu sumber daya manusia. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusianya. Mutu dari sumber daya manusia ini berkorelasi positif dengan mutu pendidikan, yang mana mutu pendidikan ini sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan. Komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana serta biaya. Oleh karena itu, pembenahan manajemen pendidikan ini sangatlah diperlukan. Sebelum kita mengulas lebih lanjut mengenai peran manajer dalam lembaga pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajer. Manajer adalah pimpinan atau pemimpin suatu organisasi. Seorang manajer harus memiliki keterampilan konseptual, yang mana keterampilan konseptual ini merupakan keterampilan dalam memahami dan mengelola organisasi. Yang kedua, keterampilan dalam mengelola kerjasama atau dalam melakukan kerjasama. Dan keterampilan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang manajer ini adalah keterampilan teknis, yang mana keterampilan teknis ini merupakan keterampilan dalam mengoperasikan alat-alat, metode, dan fasilitas lainnya yang tradisional maupun modern. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari manajer. Adapun tugas-tugas dari manajer di sebuah lembaga pendidikan, yang pertama, mengadakan prediksi tentang kemungkinan perubahan lingkungan. Yang kedua, merencanakan dan melakukan inovasi dalam pendidikan. Yang ketiga, menciptakan strategi dan kebijakan lembaga agar proses pendidikan tidak mengalami hambatan. Yang keempat, mengadakan perencanaan dan menemukan sumber-sumber pendidikan. Yang kelima, menyediakan dan mengkoordinasikan fasilitas pendidikan. Dan yang keenam, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan agar tidak terlanjur membuat kesalahan. Itulah tadi keenam tugas dari manajer dalam sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas fungsi dari manajer dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama, fungsi strukturalisasi, yaitu menetapkan struktur kepegawaian terutama dalam penyusunan dan penempatan personal, material, pekerjaan-pekerjaan, dan pikiran-pikiran di dalam struktur itu. Yang kedua, fungsi relationship, yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal lembaga dengan mempertegas tugas, fungsi, serta kewajiban-kewajiban. Fungsi terakhir dari manajer dalam sebuah lembaga pendidikan ini adalah fungsi integritas, yang mana fungsi integritas ini merupakan usaha-usaha suatu pendidikan yang dapat juga diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha-usaha menyelesaikan berbagai kegiatan lembaga pendidikan. Itulah tadi penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari manajer dalam sebuah lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat manajemen dalam pendidikan. Adapun tingkatan dalam manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkat strategi, di mana manajemen strategi ini merupakan ilmu yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan organisasi secara strategis guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari definisi yang ada tadi bahwa disimpulkan, manajemen strategi adalah suatu ilmu atau seni untuk membuat atau menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang.
Baik, selanjutnya adalah tingkat manajerial, di mana tingkat manajerial ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama top manager atau manajer puncak, lalu yang kedua ada middle manager atau manajer menengah, dan yang ketiga adalah first line manager atau manajer garis pertama. Kita bahas poin yang pertama, yaitu top manager atau manajer puncak. Kenapa dikatakan sebagai top manager atau manajer puncak? Karena mereka berada di puncak tingkat tertinggi dalam manajerial, di mana orang-orang yang berada di tingkat manajerial puncak ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap manajemen organisasi yang bersangkutan. Dan tugas dari manajerial puncak ini ialah menetapkan kebijakan operasional dan juga mengarahkan organisasi dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik itu mikro maupun makro. Contoh dalam dunia pendidikan ialah setingkat rektor dan pembantu rektor, dekan dan pembantu dekan dalam tingkat perguruan tinggi. Lalu, tingkat manajer yang kedua ialah middle manager atau manajer menengah, di mana tugas dari manajer menengah ini ialah untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengimplementasikan kelebihan organisasi dan juga mencari keseimbangan antara tuntutan atasannya dan kemampuan para bawahannya. Kita bagi contoh pada middle manager, yaitu ada di lingkungan tingkat perguruan tinggi, yaitu adanya pejabat setingkat ketua jurusan atau dalam jabatan eseloning, mereka adalah pejabat eselon 3, kepala bagian administrasi, dan kepala tata usaha di lingkungan sekolah. Lalu, tingkat manajer yang ketiga ialah first line manager atau manajer garis pertama, di mana first line manager ini ialah orang-orang yang berada di tingkat paling bawah hierarki organisasi, di mana mereka tidak membawahi manajer lain, melainkan langsung membawahi para karyawan operasional. Dan mereka itu bertugas untuk mengarahkan, mengawasi para pegawai operasional, serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pekerjaan para pegawainya. Tugas dan aktivitasnya lebih banyak pada fungsi directing atau actuating dan controlling dibanding pada fungsi planning dan organizing. Contoh dari first line manager ini ialah lingkungan pendidikan berupa pejabat setingkat eselon 4 yang langsung membawahi para pegawai. Lalu tingkatan yang terakhir adalah tingkatan operasional, di mana manajemen operasional atau MO merupakan suatu ilmu yang dapat diterapkan pada berbagai jenis bidang seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pabrik garmen, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena jenis usaha seperti yang disebutkan tadi merupakan jenis-jenis usaha yang menghasilkan produk yang bisa berupa barang maupun jasa, yang mana untuk kegiatan proses produksinya yang efektif dan efisien memerlukan berbagai konsep, peralatan, serta berbagai cara mengelola operasinya. Ada berbagai hal yang bisa dikemukakan dan menjadi alasan mengapa penting mempelajari manajemen operasional ini. Alasan pertama yaitu karena manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. Sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari mengenai konsep manajemen operasi ini. Lalu yang kedua adalah dengan mempelajari manajemen operasi ini, kita bisa mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Lalu alasan yang ketiga yaitu dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat memahami dan mengerti bahwa dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Dan yang terakhir, karena manajemen operasional ini merupakan bagian yang paling mahal dan paling penting dalam organisasi, sehingga penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya. Hal ini dapat diartikan bahwa efektivitas dan efisien suatu organisasi tergantung bagaimana cara kita mengelola manajemen operasional tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai peran manajer dalam tingkat pendidikan. Kita tahu bahwa dalam suatu pendidikan atau kita anggap sebagai suatu sekolah, bahwa kepala sekolah merupakan salah satu manajer dalam pendidikan itu sendiri, dalam dunia sekolah itu sendiri. Sehingga kepala sekolah hendaknya harus tahu fungsi-fungsi dan tugas wewenang dari kepala sekolah itu sendiri di dalam memanajemen sekolah itu sendiri. Dalam dunia pendidikan atau dalam lingkup sekolah, kepala sekolah hendaknya memiliki 3 peranan penting dalam manajemen atau menjadi manajer dalam sekolah. Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai hubungan antar perseorangan, di mana hubungan antar perseorangan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai figurehead.
Figurehead artinya kepala sekolah merupakan lambang dari sekolah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership, di mana kepala sekolah ialah seorang pemimpin untuk menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah sehingga dapat melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama di sekolah itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah penghubung atau liaison, di mana kepala sekolah ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara kepentingan kepala sekolah dengan kepentingan lingkungan antar sekolah, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan secara internal, kepala sekolah menjadi perantara bagi para guru dan juga siswa. Lalu peranan yang kedua adalah peranan informasional, di mana peranan informasional ini terdapat pada kepala sekolah, yaitu ada dua hal, yaitu yang pertama sebagai monitor, di mana kepala sekolah hendaknya selalu mengadakan pengamatan-pengamatan terhadap lingkungan karena kemungkinan adanya informasi-informasi yang berpengaruh terhadap sekolah. Lalu yang kedua, kepala sekolah berperan juga sebagai diseminator, di mana bertanggung jawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi kepada para guru, staf, dan juga siswa. Lalu yang ketiga sebagai spokesman, artinya kepala sekolah ini menyebarkan informasi kepada lingkungan luar yang dianggap perlu. Lalu peranan kepala sekolah yang ketiga yaitu adalah sebagai pengambil keputusan, di mana kepala sekolah sebagai pengambil keputusan mencakup tiga hal. Yang pertama sebagai entrepreneur, di mana kepala sekolah haruslah berusaha untuk memperbaiki penampilan sekolah melalui berbagai macam pemikiran program-program, serta melakukan survei untuk mempelajari berbagai persoalan yang timbul di sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu orang yang memperhatikan gangguan atau disturbing handler, di mana kepala sekolah hendaknya selalu memperhatikan masalah-masalah atau gangguan-gangguan yang ada di sekolah itu sendiri, serta menciptakan berbagai macam solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Lalu yang ketiga yaitu sebagai orang yang menyediakan segala sumber atau a research allocator, di mana kepala sekolah haruslah bertanggung jawab untuk menentukan dan meneliti siapa yang akan memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan dan dibagikan. Lalu yang terakhir sebagai a negotiator roles, atau kepala sekolah haruslah mampu mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar untuk memenuhi kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Baik, sekian materi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu ada tugas telaah masalah bagi manajer. Pada hakikatnya, manajer yang memiliki keterampilan konseptual adalah manajer yang cerdas dalam menelaah masalah yang dihadapi. Semua permasalahan yang memerlukan keputusan, mulai dari masalah yang rutin sampai permasalahan yang rumit, kritis, dan fundamental itu harus ditelaah secara rasional. Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, atau bisa jadi oleh sebuah penyebab tetapi akibatnya lebih luas. Faktor-faktor penyebab lainnya masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor kepemimpinan suatu lembaga, yang dimana faktor ini dapat menjadi penyebab datangnya masalah. Bagaimana menempatkan manajer yang bukan ahlinya, belum memiliki pengalaman, atau mungkin memiliki watak yang otoriter, atau tidak percaya kepada bawahan, atau terlalu idealis, atau serta perfeksionis, sehingga seluruh kerja bawahan itu dianggap tidak ada yang benar dan tidak seorang pun yang berprestasi. Yang kedua, ada faktor penempatan. Manajer madya dan manajer operasional yang kurang menguasai unit kerja yang dipimpinnya, serta kurang memiliki keterampilan teknis yang dapat diajarkan kepada bawahan-bawahannya. Yang ketiga itu ada faktor sarana dan prasarana. Bisa jadi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan ini kurang memadai, sehingga tidak dapat tercapainya tujuan dari pendidikan ini. Yang keempat ada faktor tujuan pendidikan yang ditetapkan, terutama jika antar tujuan yang hendak dicapai dengan sumber daya dan dana tidak seimbang. Yang kelima, ada faktor sumber daya manusia. Misalnya, para pendidik yang tidak profesional dan tidak memiliki semangat pengabdian yang utuh serta loyalitas yang kuat kepada lembaga pendidikan.
Yang keenam, ada faktor kurikulum yang filosofikannya tidak rasional dengan dicirikan oleh materi pembelajaran dan proses belajar mengajarnya tidak sistematis. Misalnya, kurikulum tidak diurutkan sesuai dengan pendidikan yang berjenjang. Yang ketujuh ada faktor sumber dana. Yang kedelapan ada faktor media pendidikan. Dan yang kesembilan yaitu faktor lingkungan sekolah dan lingkungan eksternal sekolah yang kurang menunjang. Sebenarnya masih banyak faktor yang menjadi latar belakang lahirnya masalah bagi lembaga pendidikan. Paling tidak, penyebab masalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu disebabkan oleh sistem yang buruk dan disebabkan oleh manajemen yang buruk. Manajer yang akan mengambil keputusan perlu menelaah sistem dan manajemen yang selama ini diterapkannya. Misalnya dalam menelaah kinerja staf atau bawahannya yang memiliki tujuan, yaitu suatu telaah staf adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah tertentu yang dihadapi. Dan hasil yang diperoleh dari suatu penelaahan adalah rekomendasi yang memuat alternatif yang perlu ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan. Permasalahan yang merupakan tantangan bagi kemajuan lembaga pendidikan secara langsung memerlukan penuntutan alternatif yang langkah pertamanya adalah menentukan kriteria sebagai unsur telaahan alternatif pemecahan masalah, yang juga dapat diartikan sebagai aturan atau standar yang dapat dipakai untuk melaksanakan ranking terhadap semua alternatif yang tersedia. Selain itu, kriteria yang ditetapkan dapat menghubungkan unsur-unsur tujuan dan dampak yang ditimbulkan oleh pemilihan alternatif tersebut. Karena pemilihan dan penetapan alternatif merupakan salah satu tugas dari manajer dalam mengambil keputusan. Alternatif yang ditelaah oleh manajer secara langsung merupakan penjajakan tujuan dari keputusan yang diambil, di mana penjajakan tujuan ini dilakukan dalam rangka penentuan kebutuhan manajer dan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Dalam penjajakan tujuan ini sekaligus akan dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Manajer lembaga pendidikan harus memiliki ide yang kreatif dan punya inisiatif yang untuk menunjang perkembangan sekolah, di mana ide kreatifnya dapat digunakan untuk penjajakan tujuan dari keputusan yang diambil, di mana penjajakan tujuan ini dilakukan dalam rangka penentuan kebutuhan manajer dan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Dalam penjajakan tujuan ini sekaligus akan dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Manajer lembaga pendidikan harus memiliki ide yang kreatif dan punya inisiatif yang untuk menunjang perkembangan sekolah, di mana ide kreatifnya dapat digunakan untuk membuat perencanaan atau menyusun organisasi sekolah, memberikan pengarahan dan mengatur pembagian kerja, mengelola kepegawaian yang ada di lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini sebaiknya manajer melibatkan para guru atau dosen atau petugas administrasi yang setempat agar rencana yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan program akademik, manajer perlu mempersiapkan program-program pengajaran, yakni penyediaan kebutuhan guru atau dosen, pembagian tugas mengajar, pengadaan sebagai fasilitas, yang diantaranya penambahan laboratorium, lapangan olahraga, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Tugas-tugas tersebut itu dapat didelegasikan kepada manajer yang ada di bawahnya seperti manajer rumah tangga, manajer personalia, dan manajer umum dan sebagainya.
Pelaksanaan material lembaga pendidikan dari segi pembinaan merupakan tugas manajer, seperti tugas kepala sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap guru-guru dan pegawai sekolahnya. Kegiatan ini juga mencakup penelitian, penentuan sebagai kebijakan yang diperlukan, pemberian jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapkan oleh seluruh pegawainya. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam mengadakan kegiatan pembinaan adalah: yang pertama ada prinsip konstruktif, yang kedua ada prinsip inovatif dan kreatif, yang ketiga prinsip efektivitas dan efisiensi, yang keempat prinsip objektivitas, yang kelima supervisi bersifat preventif, yang keenam prinsip kolektif, yang ketujuh prinsip kooperatif, serta yang terakhir prinsip pluralistik. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silna.